Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fajarini Sinaga, NIM 17140172, akan menjelaskan mengenai sistem GIS yang saya bangun untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah peminatan Sistem Informasi Geografis. Sistem yang saya bangun ini, studi kasusnya adalah melakukan pemetaan untuk daerah permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosong di daerah Pematang Siantar dan sekitarnya. Nah, jadi untuk hasil pemetaan ini nanti digunakan dalam membantu penentuan lokasi yang strategis untuk pembangunan sebuah gudang. Langkah pertama yang saya lakukan dalam pembuatan sistem saya adalah mendownload peta raster untuk Kota Pematang Siantar dan wilayah sekitarnya dari website Sentinel Hub. Nah, jadi peta yang saya download dari Sentinel Hub ini adalah peta dengan jenis Sentinel-2. Jenis peta berupa Sentinel-2 ini adalah tampilan peta yang diambil dari satelit atau dengan remote sensing. Peta yang saya download dari website Sentinel Hub ada 4 peta yang masing-masing dengan spektral band 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi format file untuk peta yang setelah saya download berupa TIFF. Setelah mendownload peta, langkah selanjutnya adalah menginstal SCP plugin di QGIS saya. Jadi, SCP plugin ini adalah Semi Automatic Classification Plugin yang merupakan plugin open source di QGIS yang memungkinkan pengguna QGIS untuk melakukan supervised classification untuk data berupa remote sensing image dan menyediakan tools untuk mendownload dan memproses data berupa gambar. Jadi, data gambar yang didukung oleh plugin SCP ini adalah gambar dengan jenis Aster, Ghost, Landsat, Modis, Sentinel-1, Sentinel-2, dan Sentinel-3. Nah, untuk sistem saya ini, saya menggunakan peta Kota Pematang Siantar tadi dengan jenis Sentinel-2. Untuk data peta berupa Sentinel-2 tadi sudah saya masukkan ke dalam QGIS. Ini dia, ada 4 layer peta tadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah memasukkan layer peta, kita akan melakukan layer stacking atau penumpukan layer-layer peta ini dengan plugin SCP. Jadi, keempat layer peta ini nanti akan ditumpu atau di stack yang nantinya akan menghasilkan satu layer dari hasil tumpukan keempat layer ini. Nah, bisa dilihat setelah proses layering stack berhasil, maka didapatlah layer stack seperti ini. Setelah melakukan layer stacking, selanjutnya adalah melakukan training input untuk dataset di plugin SCP. Jadi, karena SCP ini merupakan supervised learning, di sini saya mau mengklasifikasikan tiap-tiap wilayah yang ada di peta Pematang Siantar menjadi permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosong. Nah, setiap wilayah tadi saya training dengan dataset berupa poligon-poligon yang saya buat dengan menggunakan ROI. Kemudian hasil dari training tersebut adalah layer berupa merge permukiman, merge sawah, merge hutan, dan merge lahan. Nah, jadi layer merge ini merupakan gabungan dari data-data training yang dibuat. Nah, hasil dari data training ini saya simpan dalam bentuk file trainingdata.scp. Setelah melakukan training data, langkah terakhir yaitu melakukan klasifikasi untuk tiap-tiap wilayah seperti permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosong yang akan diimplementasikan ke dalam peta. Nah, jadi di sini kita melakukan klasifikasi dari plugin SCP. Nah, pada menu band processing di bagian classification, kita klik run untuk melakukan proses klasifikasi. Setelah proses klasifikasi berhasil, maka akan menghasilkan layer baru. Di sini saya beri nama dia classified 2 untuk layer hasil klasifikasinya. Nah, di dalam layer classified ini
terdapat masing-masing layer untuk merge permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosong. Nah, awalnya di data training tadi, permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosong warnanya itu tidak sesuai. Jadi, agar lebih mudah dilihat, saya ganti warna untuk merge permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosongnya menjadi warna orange, kehijauan, dan coklat. Jadi inilah hasil dari peta yang diklasifikasikan berdasarkan wilayah permukiman, sawah, hutan, dan lahan kosong. Untuk warna orange ini dia merepresentasikan wilayah permukiman, yang warna hijau muda merepresentasikan sawah, hijau tua untuk hutan, dan warna coklat untuk lahan kosong. Nah, yang di lahan kosong ini kemungkinan bisa dijadikan lahan yang strategis untuk lokasi pembangunan gudang. Sekianlah penjelasan mengenai sistem GIS yang saya buat untuk UAS SIG. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.